Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pencinta firman Tuhan yang terkasih, pada hari ini gereja sejagat merayakan pesta bertobatnya Rasul Paulus. Rasul Paulus sebelum menjadi pengikut Kristus digambarkan sebagai seorang yang berpaling atau melawan dari ajaran Kristus. Namun Tuhan sendiri menampakkan diri kepadanya dan menjadikannya rasul bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal nama Tuhan. Peristiwa ini mau menunjukkan bahwa kehidupan kita yang dinamis, dituntut dan dapat diubah oleh Tuhan menjadi pewarta cinta kasih-Nya. Tuhan telah mempersiapkan siapa saja untuk dapat menjadi pewartanya. Sebagai pengikut Kristus yang adalah sebagai pewarta cinta kasih Tuhan, kita perlu mengenalkan dalam diri kita ajaran-ajaran Kristus yang dapat mengubah kehidupan orang lain menjadi lebih baik, seperti yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya. Para pencinta firman Tuhan yang terkasih, narasi suci pada hari ini mengisahkan kepada kita Yesus memerintahkan kepada para murid-Nya untuk pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Yesus memberikan kepada mereka tugas yang dapat dikatakan sangat berat, karena tentu saja perintah yang diberikan oleh Yesus ini mempunyai konsekuensi yang besar. Namun perintah Yesus tidak membuat para rasul patah semangat. Sebaliknya, mereka menjadi orang-orang yang berani mewartakan Kristus kepada semua orang, sekalipun pada akhirnya mereka mati dibunuh, terkecuali Rasul Yohanes. Menjadi rasul adalah anugerah Tuhan. Hal ini yang telah ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Ia menjadi pewarta Kristus yang handal. Ia dengan berani oleh karena imannya akan Kristus pergi untuk mewartakan Kristus kepada bangsa-bangsa lain. Hal inilah yang membuatnya dikenal sebagai rasul bangsa-bangsa. Kepercayaan Rasul Paulus akan Injil Kristus menguatkan dia dalam segala pelayanannya kepada semua orang. Dia menulis,
Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Hal ini menunjukkan bahwa Injil bagi Paulus adalah sesuatu yang suci, yang perlu dipertanggungjawabkan dengan iman yang penuh. Para pencinta firman Tuhan yang terkasih, sebagai pengikut Kristus yang setia, kita sekalian dituntut untuk senantiasa menjadi pewarta sabda Allah di mana saja kita berada. Janganlah kita malu mengakui diri sebagai seorang Kristiani yang dipanggil sebagai seorang pewarta. Seperti Rasul Paulus yang setelah mengenal Kristus dan menjadi pewarta yang setia, kita sekalian perlu mencontohi teladan mulia dari sang Rasul ini. Kita tak perlu harus menjelajah jauh keluar dari daerah kita untuk menjadi pewarta. Namun, kita mencoba mulai menjadi seorang pewarta cinta kasih Allah di lingkungan keluarga dan komunitas hidup kita. Menjadi pewarta yang sungguh-sungguh mengutamakan dan memperkenalkan Kristus kepada semua orang dan bukan diri kita yang diwartakan. Semoga Tuhan membantu kita. Amin.